Udah, satu-satu dulu. Mana tak? Noh, oh, isinya. Isinya Ada sayurannya. mantap. Jadi ini apa nih? Makaroni botak. Boleh, boleh. Temennya Kak Atta. Dicocol ke saus. Nikmat. Jadi makaroninya temennya Kak Atta. Oke, hari ini kita akan bikin macaroni balls atau marbles. Jadi ini tuh bisa banget buat dijual, bisa buat bekalan juga, bisa juga buat snack di rumah. Nah, caranya tuh yang pertama gampang banget. Jadi pertama ini kita akan masak dulu makaroninya. Ini kalian boleh tambahin minyak sedikit biar nanti dia nggak lengket. Nah, ini kita rebus dulu airnya jadi sampai mendidih, baru kemudian masukin si makaroninya. Nah, untuk makaroninya ini kan Umi pakai 225 gram alias 1 kotak. Kalau misalnya kalian mau versi lebih murah, kalian bisa beli makaroni yang ukuran 1 kg, terus kalian timbang aja 225 gram baru dipakai. Nah, kalau makaroni yang kiloan itu biasanya kan harganya lebih murah, jadi kalian modalnya juga bisa jauh lebih murah. Nah, ini kalau sudah matang, terus kemudian ini kita angkat seperti ini, kita saring, kita tiriskan. Nah, sementara itu kita akan bikin yang lainnya. Nah, ini kita ada bawang putih dan bawang bombay, ada sosis yang sudah dicincang, sama ada mix vegetable. Mix vegetable-nya Umi pakai yang instan ya. Terus ada bumbu-bumbu kayak garam, gula, merica. Nah, terus kita juga pakai margarin sedikit untuk menumis ya. Jadi margarinnya itu cuma dipakai buat numis si bawang putih sama bawang bombay. Kalau misalnya bawang putih bawang bombaynya sudah harum, sudah wangi, nah kita bisa nih masukin mix vegetable sama si sosisnya. Nah, untuk dalamnya sendiri nih bisa kalian variasiin ya, dalamnya mau pakai apa aja. Misal kalian nggak mau pakai mix vegetable, kalian maunya pakainya jagung pipil aja, ya udah bisa juga. Jadi isinya tuh cuman jagung pipil aja sama sosis, atau sosisnya mau diganti menggunakan daging ayam cincang atau menggunakan daging sapi cincang. Nah, itu boleh juga. Jadi terserah kalian untuk isian bagian dalamnya. Nah, ini setelah ditumis terus kemudian kita bumbuin. Jadi kita masukin tuh garam, merica bubuk, gula. Nah, itu kita masukin. Ini kita tumis semua. Kalau misalnya sudah ditumis seperti ini, kita sisihkan dan kita akan bikin adonannya, adonan kentalnya. Untuk adonan kentalnya di sini tuh sebenarnya kayak bikin roux aja ya. Jadi kita masukin terigu sama margarin. Nah, ini kita aduk-aduk. Ini pakai api kecil aja ya. Nah, ini kita masak sampai terigunya itu tidak berbau lagi. Jadi terigunya tuh istilahnya udah mateng gitu ya. Jadi nggak bau mentah. Nah, ini kita masak seperti ini. Emang nanti dia bakal jadi ngentel ya, karena kan kita masukin terigu. Nih, seperti ini. Ini pakai apinya api kecil aja. Jadi pokoknya kita masak sampai dia mateng si terigunya. Tapi bukan gosong ya. Kalau gosong nanti jadi pahit rasanya. Karena kalau gosong juga warnanya juga jadi agak coklat gitu, kurang bagus. Nah, kalau udah kita masukin susu sedikit-sedikit sambil kita ambil whisk seperti ini. Jadi kita pakai whisker, terus kemudian ini kita masukin lagi susunya sambil diaduk-aduk. Jadi nanti dia lama-lama kan larut nih. Nih, seperti ini. Oke, kita masukin. Kita tuang lagi habis ini. Pokoknya kita pakai semua si susunya. Nah, terus ini kita tambahin lagi pakai bumbu lagi. Jadi di sini Umi pakai kaldu bubuk, tambahin. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai kaldu bubuk juga nggak apa-apa ya. Misal kalian ngerasa ini udah cukup asin, nah itu nggak usah ditambahin lagi. Lihat ya, dia adonannya jadi kayak kalis gitu. Nah, terus baru kita tambahin si makaroninya. Nih, makaroninya kita masukin dan juga si sayur-sayuran dan sosis yang tadi sudah kita tumis. Selanjutnya ini tinggal kita aduk aja. Ini kondisi apinya masih Umi nyalain ya. Jadi biar bener-bener tuh hasilnya tuh bagus gitu. Dia hasilnya bener-bener nyatu gitu. Karena kalau misalnya dia nggak nyatu nanti susah waktu pas di bentuk-bentuknya.
Nah, kalau udah tercampur kayak gini, baru kemudian kita matikan api dan kita tunggu sampai dia dingin. Karena kalau panas-panas nggak kuat ngebuletinnya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, Umi ambil sendok takar. Kalau Umi pakai sendok takar ya, Umi pakai sendok takar yang 1 sendok makan, terus kemudian langsung dibuletin kayak gini nih. Nih, jadi diambil 1 terus dibuletin. Jangan lupa cuci tangan biar hasilnya tuh benar-benar bersih. Nah, kalau misalnya yang ada sayurnya ini emang agak susah kalau pas dia kena bagian luar. Jadi sayurnya itu umpetin aja di bagian dalam. Kalau kalian nemu sayur, masukin di bagian dalamnya biar dia lebih gampang untuk dibentuk. Nih, seperti ini. Tuh, kalau nemu sayur umpetin aja di bagian dalam ya. Terus abis itu kita buletin. Ini kita lakuin sampai semuanya habis ya teman-teman. Nih hasilnya seperti ini jadinya banyak banget ya. Tuh masih ada lagi. Nah ini selanjutnya tinggal kita panir. Kalau misalnya kalian mau ini lebih set dulu, kalian bisa juga masukin dalam kulkas atau freezer sebentar aja, kurang lebih sekitar 15 menit biar dia tuh lebih ngeset. Jadi waktu pas kalian panir itu dia lebih gampang, lebih mudah untuk di-handling. Nah, untuk proses panirnya sendiri di sini kita menggunakan 3 macam. Jadi di sini tuh ada yang pertama tuh nanti kita pakai terigu, terus habis itu baru ke kocokan telur, dan yang terakhir ke tepung panir kasarnya atau breadcrumbs yang warna orange putih itu loh. Nah, jadi step pertama kita masukin dulu di terigu, baru kemudian kita masukin ke kocokan telur. Ini pakai dua-duanya ya. Jadi putih sama kuningnya tuh semuanya dikocok. Nah, terus selanjutnya tinggal kita masukin di tepung panir kasar seperti ini. Nah, ini nanti hasil jadinya akan seperti ini. Kita bisa kemas di dalam tin wall. Nah, kalau misalnya kalian pengen bikin ini jadi frozen, jadi kalian tuh bisa kemasnya tuh pokoknya di dalam tin wall ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai vakum, jadi kalau kalian mau pakai plastik vakum boleh, tapi kalau mau pakai plastik vakum ini dibekuin dulu sebelum divakum. Karena kalau misalnya kalian vakum langsung, nanti dia bakal mejret, jadi makaroninya tuh bisa jadi gepeng. Nah, untuk tin wall sendiri, di sini tuh aku pakai tin wall yang ukuran 650 mili, tapi sebenarnya itu masih agak ketinggian. Jadi kalau kalian mau pakai tin wall yang ukuran 500 mili pun juga sebenarnya kayaknya masih bisa deh. Nah, ini juga sebenarnya masih muat 10 ya. Kalau misalnya kalian mau bikin jadi 10, itu bagian tengahnya, jadi si baris yang kiri sama baris yang kanan kalian ujungin ke masing-masing, terus bagian tengahnya bisa diisi 2 lagi. Jadi kalian sebenarnya masih bisa isi ini jadi 10, tapi kalau Umi di sini isinya cuma 8. Nah, selanjutnya tinggal kemudian ini dikasih tutup dan kemudian ditempel stiker. Nah, kalau misalnya kalian mau stikernya, kalian bisa join grup template stiker. Jadi itu memang berbayar ya grupnya. Grupnya itu berbayar, harganya 25.000. Tapi semua stiker-stiker template yang ada di YouTube Dapur Akabila Vlog ini kalian bisa dapetin di sana. Jadi bayar sekali itu kalian udah bisa dapetin semua stiker yang akan dipost di YouTube template di YouTube-nya Dapur Akabila Vlog ya. Caranya gimana? Kalian bisa lihat di deskripsi. Nanti aku kasih nomor HP-nya untuk daftar ke sana. Nah, nanti kalau misalnya customer kalian beli atau misalnya nih kalian bikin buat diri kalian sendiri untuk bekal, nah ini tinggal kemudian digoreng aja nih seperti ini. Nih, jadi kalian tinggal diemin dulu di suhu ruang sebentar karena kan dari freezer ya. Nah, habis itu baru kemudian digoreng. Gorengnya pun juga memang nggak usah terlalu lama karena sebenarnya basicnya ini si macaroni balls ini atau si marbles ini tuh dia sudah matang. Jadi kita cuman akan membikin dia luarnya tuh jadi crispy aja karena basicnya sudah matang. Ini enak banget loh buat dijadiin cemilan atau kalau misalnya buat bekelan, ini juga praktis banget ya. Apalagi kalau kayak misalnya teman-teman tuh masih bekalnya tuh masih bekal-bekal yang snack yang kayak untuk anak TK atau mungkin SD yang masih kelas 1, kelas 2. Nah, ini cocok banget deh buat dijadiin stok bekal. Nah, untuk gorengnya cukup sampai dia tuh kecoklatan aja, terus bisa kemudian diangkat.
Nah, semoga video dapur Akabila kali ini bermanfaat. Ini bisa banget ya, pokoknya kalau buat teman-teman ada yang mau jualan juga bisa banget dijual sebagai frozen food. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada mau request apa lagi, silahkan reply di kolom komentar ya. Resep lengkapnya ada di deskripsi. Dapur Akabila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau makan? Coba. Shit, ini berantakan banget ini. Kaki. Ini orang lagi makan juga, tinggal ngomong aja, woi. Ambil baju itu, lalu. Udah kok kalah udah. Kalah. Ya, yuk. Siapa duluan? Kertas dari kelas ke batu. Enggak. Apa coba lihat Ya. videonya nih. Enggak tahu. Udah. Satu-satu dulu. Bandel banget ah. Oh, Hmm. oh. Isinya. Isinya Ada sayurannya. mantap. Jadi ini apa nih? Makaroni botak. Boleh. Temennya kacang. Dicocol ke saus. Nikmat. Jadi makaroninya temennya kacang. Kenapa temen kacang? Soalnya got. Enggak boleh bilang sih. Parah, bully. Oh, bully. Maaf. Punya aku. Canda ya, Bang.